tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan di mana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utamanya kasus cyberbullying pada era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh A. Kurangnya kesadaran terhadap hukum, B. Lemahnya pendidikan dasar, C. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah, D. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik, E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, yang namanya bullying atau perundungan ini tidak hanya dilakukan oleh senior, tapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat, bahkan mungkin di dalam keluarga. Biasanya itu juga bisa terjadi perundungan. Apa penyebabnya ini terjadi? Oke, yang A, kurangnya kesadaran terhadap hukum. Ya, nggak mungkin kalau masih anak SD. Bagaimana? Anak kelas 6 SD melakukan perundungan pada anak kelas 1, kan mereka masih kecil, berarti ini tidak masuk. Yang B, lemahnya pendidikan dasar. Tidak bisa disalahkan juga pendidikan dasar. Ingat, anak itu belajar di sekolah itu hanya beberapa jam, sisanya ada di mana? Di rumah, ya. Berarti kita bisa tahu bahwa tidak bisa kita menyalahkan hanya di pendidikan saja. Yang C, minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah. Sekali lagi, anak-anak sekolah itu hanya berapa jam? Jam 7 sampai jam 3 itu maksimal. Sisanya ada di mana? Ada di rumah. Ya, masa sekolah melakukan pengawasan ketika sudah berakhir jamnya, ditambah lagi jumlah guru dibandingkan dengan jumlah siswa itu pasti lebih banyak siswanya. Tidak mungkin dilakukan pengawasan secara orang per orang. Yang D, kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik ini juga kurang pas. Karena bimbingan konseling itu lebih kepada, ini teman-teman harus tahu ya, konseling itu sebenarnya adalah tempat untuk mengembangkan dan juga mencari itu minat di situ, dan juga ini membantu anak untuk belajar. Jadi dia ada masalah apa baru bantu di konseling, tidak hanya mengurusi tentang perundungan saja. Yang E, lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang paling penting. Nilai-nilai Pancasila itu sangat penting. Bahkan anak kecil baru usia 2 tahun, 3 tahun sebenarnya sudah bisa diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Misal usia-usia yang mendekati masuk TK 6 tahun. Dia itu harusnya sudah bisa diajarkan tentang nilai Pancasila dengan cara yang sangat mudah. Misal mengucapkan terima kasih, tolong, dan juga maaf. Ini sebenarnya adalah nilai-nilai Pancasila ya. Ini bisa diajarkan pada anak kecil, usia 6 tahun sudah bisa. Ketika dia sudah bisa seperti ini, maka kemungkinan kecil dia menjadi seorang bullying atau perundung, dan juga banyak sekali hal-hal lainnya gitu ya, yang bisa diajarkan pada anak kecil. Yang paling besar mempengaruhi anak kecil siapa? Ya jelas keluarganya. Keluarga dan juga orang tuanya ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah punya putra putri ya, pelan-pelan kita berikan pendidikan seperti ini ya, pelan-pelan. Oke, kita lanjut lagi.